PT Jiwa Rasa merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1950 dan bergerak di bidang asuransi. Produknya yaitu asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan. Kinerja dari perusahaan ini bisa dibilang cukup baik, dan pada tahun 1990 perusahaan ini menjadi perusahaan TBK. Pada saat tahun 2021, perusahaan ini mengalami kasus korupsi. Aduh, pusing banget. Cash flow-nya makin berantakan. Coba deh, telepon dulu deh. Halo. Iya, Yuli. Minta tolong Pak Evan datang ke ruangan saya sekarang. Iya, sekarang. Iya, ditunggu ya. Terima kasih, Yuli. Ditunggu. Misi, Bu. Iya, masuk. Oh, Pak Evan. Masuk, Pak Evan. Silakan duduk, Pak Evan. Iya, makasih, Bu. Iya, Bu, gimana, Bu? Ada apa? Pak Evan. Gimana ya, Pak Evan ya? Jadi nggak enak ceritanya ke Pak Evan. Tenang aja, Bu. Kita sesama tim manajemen nggak usah saling sungkan, Bu. Cerita aja, nggak apa-apa. Gini loh Pak Evan. Tahu sendiri kan ya, sekarang lagi pandemi gini pemasukan dari perusahaan berkurang, sedangkan biaya operasional masih tetap tinggi. Mana cicilan pribadi saya banyak banget Pak Evan. Gimana ya Pak Evan? Nah, betul, Bu. Semuanya sih juga ngedrop. Jangankan pribadi Ibu ya. Bu tau lah, perusahaan kita nasabahnya aja sedikit. Udah gitu banyak yang mandek. Udah gitu uang klaimnya juga banyak akibat banyak yang sakit atau meninggal karena COVID. Ya ampun. Apalagi pribadi saya Pak Evan. Cicilan rumah, cicilan gedung. Ada lagi yang sebelum pandemi, ini saya beli Lamborghini 2 loh Pak Evan. Udah gitu, itu cicilan masih terus sampai sekarang, dan besok orang dealernya akan mengambil Lamborghini-nya kalau belum saya bayar cicilannya. Jadi ini bisa dibilang awal mula bakal terjadinya kecurangan. Nah, Donald R. Tracy itu mengembangkan teori di mana ada sesuatu yang mempengaruhi orang untuk membuat kecurangan. Nah, yang pertama itu adanya pressure atau tekanan. Di sini kita bisa tahu bahwa Dewan Komisaris ini mempunyai banyak cicilan dan juga finansialnya lagi drop. Jadi bisa dibilang di situ dia merasakan ada tekanan. Nah, maka dari itu dia harus melakukan fraud. Lalu yang kedua itu adanya opportunity, kesempatan, di mana komisaris independen ini dekat dengan direktur utama dan mengajak direktur utama untuk melakukan kecurangan itu. Nah, yang ketiga itu adalah rationalism, di mana di sini sang komisaris independen itu membela diri dengan cara menunjukkan bahwa perusahaannya sedang down. Nah, kita harus melakukan ini agar bisa kembali seperti semula. Gimana dong ya Pak Evan ya? Ya ampun, Bu, banyak amat. Setahu saya Ibu kan jago muterin duitnya ya. Apa kita mulai main investasi aja, Bu? Nah, saya punya ide Pak Evan. Gimana kalau kita main saham? Wah, bagus tuh. Sama apa, Bu? Ini loh Pak Evan, sekarang yang lagi viral-viral itu loh. Kan ada tuh saham pakai aplikasi Ajib itu Pak Evan. Bagus tuh Pak Evan, gimana kalau kita pakai saham Ajib itu dengan saham gorengan? Wah, boleh juga sih, Bu. Sekarang zaman digital serba gampang ya, Bu ya. Saham gorengan. Apa tuh, Bu? Nah, jadi kalau saham gorengan itu adalah saham yang harganya itu direkayasa. Jadi naik turunnya itu direkayasa. Misalnya ibarat kayak harganya itu rendah, tapi bisa mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi. Dan di situ juga emiten tuh beranggapan bahwa fundamental dari saham itu bagus. Jadi padahal itu harganya tuh dinaik turunin sama emiten-emiten tersebut. Nah itu bener.
Oh, jadi maksudnya gitu ya, Bu. Boleh juga sih, Bu. Tapi kan resikonya juga gede banget, Bu. Ada kan ya tuh istilahnya no pain, no gain ya. Pak Evan bisa aja. Bukan no pain no gain Pak Evan, tapi high risk high return. Jadi bukan no pain no gain, tapi high risk high return. Nah, high risk high return itu karakteristik dari investasi. Contohnya kayak saham, kripto, atau enggak forex. Nah, di situ maksudnya adalah semakin tinggi resiko dari saham tersebut misalnya itu, nah itu makin tinggi keuntungan yang bakal bisa didapat. Jadi rata-rata orang tuh ngincer di situnya, high risk high return. Makin tinggi resikonya, makin tinggi pula keuntungan yang bakal kita dapat. Tenang aja Pak Evan, nanti saya yang akan tanggung jawab. Terus kalau nanti uangnya sudah banyak keputar, Pak Evan saya kasih komisi dan bonus dari presentasi capital gain saya. Ah, yang bener, Bu. Bener Pak Evan. Oh, kalau gitu saya coba ya, Bu. Saya akan upayakan untuk perusahaan memutar uangnya melalui saham gorengan. Saya pikir tahu doang yang digoreng. Ah Pak Evan, bisa aja digoreng dadakan ya Pak Evan. Oke, Bu. Baiklah Pak Evan, kalau bisa hal ini cukup kita aja yang tahu Pak Evan. Jangan sampai publish tahu masalah ini ya. Iya, baik, Bu. Saya akan simpan rahasia ini baik-baik. Tolong di-keep ya Pak Evan ya. Baik, Bu. Saya akan upayakan hal tersebut agar tidak diketahui oleh manajemen lainnya. Bagus Pak Evan. Saya permisi ya, Bu, kalau gitu. Baik Pak Evan, ditunggu ya. Ya. Aduh, gimana ya audit asuransi Jiwarasa ini sampai mana ya? Gue coba telepon Nisa deh. Halo, sore Nisa. Iya, sore Ci. Nisa, saya mau nanya, untuk progres audit asuransi Jiwarasa ini tuh sampai mana ya? Ini kan udah hampir selesai harusnya ya? Iya, betul. Oh, jadi gini Ci, ini aku terangin dulu ya Ci, sedikit ya. Jadi progres audit kita sudah sampai pada tahap ini Ci. Di sini tuh aku dan Mimin sebuah transaksi yang menurut aku sih aneh ya Ci ya. Aku udah coba follow up ke bagian accounting sampai finance, itu mereka juga nggak tahu Ci transaksi yang ditanyain ke mereka ini transaksi apa gitu. Oh, bentar. Ini tuh transaksi yang kemarin 2,5 T itu ya? Iya, betul banget Ci. Jadi menurut aku ya, ini tuh pialang saham itu deh Ci. Kamu udah follow up sampai ke manajer accountingnya? Aku udah sampai follow up ke manajer accountingnya, tapi setelah aku follow up ke manajer accountingnya, si manajer accounting ini nyaranin aku untuk tanya langsung sama Pak Evan gitu. Oh, kenapa tanya langsung sama Pak Evan? Apa hubungannya Iya, ya? karena beliau ini kan direktur utamanya ya Ci, dan bond-bond yang dikeluarkan sama perusahaan ini tuh ternyata harus melalui perintah dari beliau Ci gitu. Oh, jadi maksud kamu ini tuh ada persetujuan dari Pak Evan juga ya? Iya, betul banget Ci. Oke deh, kita sih harus tetap kejar ya ini bukti auditnya ya, soalnya kan Iya, betul. nilainya material banget ya. Oh, kalau nggak besok saya langsung ke klien deh, visit klien besok buat tanyain langsung sama Pak Evannya ya. Iya, betul Ci. Gitu aja deh, ha. Oke. Oke. Besok saya visit ya, kalau gitu ya. Iya. Oke Ci. Oke. See you, Iya, Nis. see you, Dadah. Ci. Bye. Bye. Permisi. Halo, Bu Mita. Iya, selamat pagi Pak. Saya pagi, Bu. Silakan duduk. Ya, makasih ya Pak. Gimana kabar, Bu? Baik-baik saja. Pak Evan sendiri gimana? Ya, kabar saya juga baik. Ada apa nih, Bu, ke sini? Tumben, apa mungkin audit kita sudah mau selesai? Betul sekali. Audit kita emang udah mau selesai. Tapi saya ada beberapa pertanyaan tambahan sih buat Pak Evan. Oh, boleh sih, Bu. Boleh. Apa itu? Iya, ini kan saya ada transaksi nih Pak. Nilainya itu sangat material sih. Sangat material itu sangat signifikan ya Pak ya.
Nih, Bapak bisa lihat di sini ada invoice senilai 2,5 T. Oh iya. Saya mau tanya aja sih Pak, ini tuh terkait transaksi apa ya? Karena jujur saja bukti pendukungnya itu kurang jelas. Oh ini cuman untuk keluar masuk uang aja sih Bu. Kalau keluar masuk uang, di sini tuh ada tulisannya, ada invoice-nya juga ke PT Ajib ini. Oh iya ini maksud Bukannya saya. termasuk pembayaran vendor ya Pak? Ya maksud saya ini untuk pembayaran ke vendor. Ini kita udah kontrak kerjasama dengan vendor ini. Oh, kalau kontrak kerjasama, boleh kasih ke kami untuk kontrak kerjanya atau agreement-nya gitu Pak? Atau korespondensi emailnya juga boleh? Oh baik Bu, akan segera saya siapkan. Oke deh Pak, kalau gitu tolong siapkan 3 hari ke depan ya Pak. Nanti 3 hari kemudian saya akan follow up lagi gitu. Karena kan seperti Bapak tahu sendiri ini juga mepet banget deadline audit kita ya. Ya baik Bu, akan segera saya siapkan. Baik. Ada psikologi audit yang bisa kita perjelas dalam percakapan antara auditor dan juga dirut dalam scene ini. Yang pastinya bukan hanya secara verbal dan juga non-verbal. Yang dilakukan auditor pada saat mengetahui adanya transaksi dengan materialitas yang cukup tinggi, pastinya mencari kebenaran dan juga bukti bahwa transaksi tersebut benar dan bisa dibuktikan. Banyak penjelasan yang terdengar aneh, ragu-ragu, dan tidak konsisten oleh dirut terkait dengan bukti yang ditemukan oleh auditor tersebut. Scene ini menunjukkan pentingnya komunikasi antara auditor dan juga dirut. Komunikasi tersebut pastinya akan berpengaruh terhadap audit dan juga hasil dari kualitas audit tersebut. Terima kasih banyak ya Pak Evan ya. Kalau gitu saya izin pamit ya. Selamat pagi Pak Evan. Bagaimana Pak bukti pendukungnya sudah disediakan? Selamat pagi Bu Mita. Belakangan ini saya sangat sibuk dengan pertemuan-pertemuan dan meeting-meeting. Kalau misalnya sudah tersedia, akan saya segera sampaikan ya. Bagaimana ya Pak? Ini mepet sekali loh Pak. Kalau misalnya sampai besok belum disediakan, mungkin ini akan berdampak loh Pak pada opini laporan keuangan Bapak. Ya sudah, saya akan segera siapkan. Tapi lagian kan kita udah sering kenal. Dan Ibu juga megang perusahaan ini udah 2 tahun periode audit. Iya sih Pak, kenal sih kenal. Tapi kan ini berdampak banget pada laporan keuangan perusahaan Bapak. Oke, baik Bu, akan segera saya siapkan. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama ya. Nisa, kamu udah siapin materi buat meeting sama Kok Faras kan? Oh iya dong Ci, aku Oh, udah siapin. oke. Bentar lagi dia datang deh kayaknya jam 9. Oke. Kita tunggu aja ya sampai dia datang ya. Baru mulai ya. Nah. Selamat pagi Nisa dan Meta. Maaf bikin lama ya. Iya, nggak apa-apa. Baik, dimulai aja. Gimana? Iya kan, jadi gini kok, progress audit kita itu sebenarnya udah sampai ke tahap review. Jadi nanti tinggal saya review terus saya kasih ke Koko buat final review kan. Iya. Tapi di sini tuh ada hal yang material banget nih yang harus kita bahas karena amount transaksinya itu sangat besar. Berapa tuh nominalnya? Amountnya itu sampai 2,5 T. Wow. Nah, ini saya sih udah kumpulin dari Nisa ya Nis ya. Iya, betul Ci. Ada voucher pembayarannya, sama Iya. ada invoice-nya sih, sama ada rekeningnya. Ini semuanya totalnya 2,5 T. Tapi kita nggak tahu gitu loh, di sini tuh keterangannya itu kurang jelas. Dan saya udah follow up ke dirutnya, karena katanya dirutnya itu Pak Evan yang sudah melakukan persetujuan ini. Tapi dia juga nggak bisa kasih gitu loh, padahal kita udah kasih waktu 1 minggu ya. Dan follow up udah lama banget ya. Betul sih kok kata Cimeta. Saya udah coba angkat masalah ini ya, pertama kali ditemukannya adanya transaksi abnormal tersebut. Wah, gimana ya? Deadline audit reportnya kan sudah dekat nih. Mau nggak mau hal ini akan berdampak pada laporan opini kita ya, karena ini material sekali. Iya sih kok, ini aja udah tanggal segini ya. Mungkin kita bisa milih kok untuk tidak memberikan opini atau adverse opinion karena bukti auditnya kan cukup kurang ya Iya. untuk transaksi yang sangat material ini. Baiklah. Kalau gitu kita mulai draftnya aja ya untuk opini adverse. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang auditor. Salah satunya yaitu independen. Independen dalam hal ini yaitu tidak ada pengaruh sama sekali dari manajemen maupun pengaruh terkait dengan laporan keuangan. Tujuannya yaitu auditor dapat terlepas dari subjektivitas pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, auditor memberikan opini adverse.
Ya boleh deh. Kamu mulai ini ya Nis ya, dari draft ya untuk yang ini atasnya. Oke. Koordinasi dengan Bu Nita ya. Iya. Oke. Thank you ya Pak ya. Thank you, sama-sama. Thank you Nis. Iya, thank you Ci. Tuh, kok hasilnya adverse ya? Halo. Halo bro. Jadi lagi pusing nih kayaknya. Perusahaan lagi bermasalah ya? Wah, kenapa nih? Kenapa? Kok nanya balik sih? Gini nih bro, kan biasanya kita bagiin dividen tiap tahun. Nah, kenapa tahun ini ketunda terus ya? Gue juga mau lihat financial reportnya belum publish. Wah, analisa lu keren juga bro. Gini bro, jadi perusahaan kita ini mau ekspansi dan memang gue belum meeting di RUPS sih. Ini sih baru wacana dulu, jadi tahun ini kita nggak bisa bagi dividen. Tuh. Kenapa nggak dirapatin bro? Terus annual reportnya kapan? Iya bro, tenang aja, baru lu doang nih yang tahu. Nanti kan dividen bisa 3 kali lipat kalau ekspansi. Nah, kalau annual report sih itu urusan auditor ya. Gua sih kemarin sempet tanya ke APD Lobet, katanya banyak data yang kepending, jadinya mereka nggak bisa nerbitin opini. Oh gitu kondisinya. Bukannya kita harusnya kasih data ke mereka? Iya sih bro, udah gua kasih semua. Nah, tapi nggak tahu tuh auditornya kenapa. Oh ya udah deh. Gue pikir perusahaan kita lagi kacau. Oke lah kalau gitu. Thank you ya bro. Oke bro, sama-sama. Ngopi lah nanti kita. Iya siap, ntar kabarin aja. Boleh tuh di Mi Aca Indra. Ya oke siap. Aduh. Gila, hampir aja. Oi bro. Oi En, apa kabar? Duduk. Udah lah, poin aja. Perusahaan kita lagi nggak sehat ya. Dividen nggak terbit, terus annual report juga telat. Gini. Sebenarnya kita tuh lagi mau ekspansi bro. Dan kita lagi perlu banyak uang. Nah, terus kalau urusan annual report itu sih dari auditornya ya. Soalnya kan kita udah ngasih semuanya. Kalau untuk urusan kepending kan itu juga kita barengan sama SPT pajak. Mana ada ekspansi, nggak ada RUPS. Terus, masa TBK annual report telat? Ken, udah lu percaya gua aja. Mana mungkin gua bohongin lu, kan kita udah temenan lama. Udah, pokoknya gua mau tarik modal gua. Gua ada urusan lagi. Gua cabut dulu ya. Oke. Selamat siang mas. Halo, selamat siang Mas. Iya. Ada yang bisa kami bantu Mas? Iya, saudara saya ada gejala usus buntu mas. Oke, pasiennya ada di mana ya Mas? Ada di UGD sekarang. Oh, untuk hal itu administrasinya mau proses pembayaran pakai apa ya? Nah ini ada Asuransi ya? asuransi ya. Kami cek dulu sebentar ya. Iya. Untuk hal ini kami coba konfirmasi dulu ya Mas sama asuransi jiwa rasanya ya. Iya, siap. Lama banget mas. Ya, soalnya Mas mungkin ada kendala kayaknya di... Saya ke toilet dulu ya. Iya, boleh Mas. Untuk toiletnya ada di belakang ya Mas? Iya, terima kasih. Halo, selamat siang dengan Asuransi Jiwa Rasa. Farhan di sini. Halo, selamat siang. Saya Yogi Tama dari Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Di sini kami ada menanyakan Pak, untuk asuransi atas nama Eko nomor JR 6666. Ini di sistem kami ditolak ya Pak ya. Boleh dicek ya. Oke, nanti kami cek ya Pak atas nama Eko di nomor premi JR 666. Kami cek dulu sebentar, mohon waktunya sebentar ya Pak. Halo, selamat siang Pak Yudi. Terima kasih waktunya telah menunggu. Setelah kami cek preminya ini, Pak Eko di GR66 ini sudah terblokir selama kurang lebih 3 bulan, Pak. Oh baik Pak. Untuk
Hal ini akan kami konfirmasi ke keluarga pasien. Oke, baik. Ada yang bisa kami bantu lagi, Pak? Oh, iya. Sehat selalu ya, Pak. Baik, sehat selalu Iya, juga, selamat Pak. beraktivitas kembali. Pak, selamat siang. Iya. Selamat siang. Gimana Mas tadi? Untuk hal ini saya udah menelpon pihak asuransinya, Mas. Ya. Nah, pihak asuransinya mengkonfirmasi, Mas, untuk kartu asuransi saudara Mas terblokir, Mas. Dalam artian 3 bulan Mas tidak bayar-bayar, Mas. 3 Seperti bulan? itu. Ya, Mas. Saya bayar tiap bulan loh Mas, 1 bulannya 1 juta. Untuk hal ini sudah kami konfirmasi, Mas, ke pihak asuransi. Yakin sudah dikonfirmasi ke agent? Yes, betul, Mas. Kami sudah menghubungi pihak agen dari pihak Asuransi? asuransinya. Nah, tapi ternyata terblokir, Mas, untuk kartunya. Dalam scene ini terlihat bahwa gerakan, gesture, dan juga ekspresi wajah dari Dimas tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh petugas rumah sakit. Ini adalah salah satu bentuk dari violence communication. Terus sekarang gimana pembayarannya? Paling untuk pembayarannya bisa via debit, kredit, atau cash, Mas. Paling. Maaf ya, Mas, untuk hal ini atas ketidaknyamanannya. Untuk kartu asuransinya kami balikin ya, Mas. Gimana sih ini rumah sakit sama asuransi nggak bisa diandelin banget? Untuk hal ini akan kami bantu proses dulu ya, Mas, ya, untuk pembayarannya ya. Iya. Ini, Mas, untuk kartu debitnya. Oke, kalau kayak gini bisa saya kasusin ini Mas. Tapi untuk hal ini tidak berkaitan, Mas, dengan rumah sakit kami. Seperti itu. Jadinya paling ini Mas bisa mengadukan ke pihak asuransinya, Mas, atau mungkin Mas menghubungi pihak agent, Mas. Seperti itu, Mas. Oke, yaudah, makasih ya. Oke, makasih, Mas. Iya. Ya, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Gustin Prayogo di Breaking News 37. Belakangan ini, publik dihebohkan dengan unggahan salah satu nasabah dari perusahaan Jiwarasa yang dimana manfaat asuransi yang seharusnya bisa didapatkan oleh si nasabah tersebut tidak bisa digunakan sama sekali. Siang ini, kami telah terhubung dengan salah satu nasabah Jiwarasa, yaitu Bapak Dimas. Halo Bapak Dimas. Apakah sudah tersambung Bapak Dimas? Halo? Ya, halo. Ya, bisa diceritakan Bapak Dimas kronologi yang terjadi? Iya. Jadi pada saat kami melakukan transaksi di rumah sakit dan kemudian rumah sakit mau konfirmasi kepada pihak asuransi. Keluarga kami itu dianggap tidak membayar premi. Padahal kami selalu membayarnya tepat waktu. Oh gitu Pak Iya. Apakah Bapak sudah mencoba untuk memberikan bukti langsung gitu pada saat Bapak transaksi untuk premi tersebut? Ya, sudah. Tapi tidak ada respon dari pihak asuransi. Oleh karena itu, saya memviralkan kejadian tersebut dan ternyata banyak nasabah asuransi yang mengalami hal serupa. Baik, terima kasih banyak Bapak Dimas atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saat ini kita hanya bisa menunggu respon dari pihak Jiwarasa dan juga pihak berwenang. Saya Gustin Prayogo, sampai berjumpa di Breaking News selanjutnya. Halo bro, gini, ada yang gue mau ngomongin. Bisa ketemu di luar gak ya? Iya, bentar aja, cuma 5 menit kok. Oke, di cafe itu ya, berarti yang biasa. Oke, thank you bro. Bro, Halo bro, gimana? Kabar baik. Gimana? Gini bro, gue kan udah keluar dari komisaris PT Jiwarasa. Nah, gue sekarang punya 2 problem nih. Oh iya, kasusnya Jiwarasa ya? Kok nggak salah komisarisnya? Oh iya keluar. Iya. Gimana? Nah gini, pertama gue kan pas kemarin gue dengar sih, gue nggak dapet dividen tahun ini. Terus si juga ya? ya, si direkturnya itu bilang mau ekspansi, cuman nggak ada RUPS. Oh nggak ada RUPS ya? Oke. Nah terus yang kedua, gue punya keluarga juga nih, pakai asuransi dari Jiwarasa ini. Nah keluarga gue yang pakai asuransi itu nggak bisa klaim, gue parah dong. Nah terus abis itu gue pengen nuntut nih, gue jadi sekarang nuntutnya pengen sebagai investor karena gue nggak dapet dividen. Kedua, gue nuntut sebagai keluarga korban. Bisa nggak tuh bro? Oke, bentar ya. Jadi saya bikin notulennya dulu. Jadi yang pertama itu
Hendy atas nama Bapak Hendy Iya, betul. mau menuntut PT Jiwarasa dia karena yang pertama itu dividen tidak dibagikan dan mau ekspansi tapi tidak ada RUPS. Lalu yang kedua tentang keluarga memakai Jiwarasa, ya memang di pabrik itu sudah banyak ya yang sudah mengklaim bahwa Jiwarasa tidak lagi mengklaim ke rumah sakitnya. Dan Bapak di sini sebagai perwakilan ingin menuntut untuk rulings kedua. Kira-kira buktinya bawa Pak? Nah, untuk bukti pendukung, saya udah siapkan sih dari rumah sakitnya. Oke, sini kan saya lihat ada KAP The Lobet ya. Boleh saya minta PIC-nya gak, nomor HP-nya gitu? Nah, untuk PIC-nya sebentar. Bagus, ini data. Ini auditor eksternal yang bagus kan? Iya, nih. Ini untuk dengan Ibu Anissa ya, nanti hubungannya. Bu Anissa ya, 0812 ya 5.000. Oke, siap. Oke. Oh ya udah, gini aja. Saya coba kerjakan sama tim saya. Nanti saya tanyakan Bu Anissa dulu, saya interview dulu dianya, habis itu baru kita lanjut ya. Dalam kita masuk ke manajemen asuransi Jiwarasanya, kita interview. Nanti kalau misalkan ada hasilnya, mungkin akan di beberapa persidangan. Oke. Ada lagi? Nanti kalau ada yang kurang-kurang atau misalnya ada perlu apa, hubungin gua aja langsung. Ya. Oke. Ya. Ya udah kalau gitu ada lagi ya. Ya. Thank you nih ya, 5 menitnya emang cepat banget. Thank you, Bro. Bisa telepon ya. Ya. Ya, mari. Ya. Iya masuk. Sisi dengan Ibu Anissa. Iya betul. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Silakan duduk. Terima kasih Bu Anissa. Iya. Ya, jadi gimana? Ada apa? Begini Bu, jadi kita datang berdua di sini adalah untuk membahas PT Asuransi Jiwarasa. Kita mendengar bahwa media massa ini kan banyak nasabah-nasabah Jiwarasa ini yang ditolak oleh rumah sakit. Kira-kira untuk pengauditan laporan keuangannya boleh saya minta tidak hasilnya? Aduh, maaf nih Bapak ya sebelumnya. Ini kan rahasia, jadi saya nggak bisa ngasih begitu saja kepada Bapak data dari klien kami. Oh, Mohon maaf Ibu, saya boleh perkenalkan. Saya Rini, saya itu adalah audit forensik dan saya diberikan kuasa oleh OJK untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan Jiwarasa. Jadi saya minta untuk data-datanya itu diberikan kepada kami gitu. Ada tanda email? Ada, boleh? Ini saya. Ya. Oke, baik saya kembalikan ya. Oke. Bentar ya Bu. Saya Iya, terima kasih Bu Anissa. ini kasusnya agak bermasalah ya Bu ya? Iya, benar. Sepertinya ya. Iya, kalau saya lihat sih luar biasa nih Pak kasusnya. Bapak Ibu silakan dilihat datanya. Oke. Saya boleh cek dulu ya Bu Anissa data-datanya? 2,5 triliun ya? Betul. Ya, nyatakan ini bahwa keterangannya pembayaran vendor ya? Iya, betul. Gimana Bu Rini? Saya sebentar ya Bu Nisa, saya cek dulu data-datanya ini. Saya sudah duga nih Bu Anissa. Ternyata ini memang adverse gitu. Berarti kebetulan pasti ada data material yang disebutkan dalam penyajian laporan keuangannya tersebut. Iya betul sekali sih Bu Rini. Jadi waktu kita mengadakan audit kepada Dirut Finance dan tim accounting dari perusahaan tersebut, mereka tidak bisa memberikan data yang kami inginkan gitu. Jadi nominalnya kalau nggak salah sebesar 2,5 triliun ya. Iya, betul. Nah dari data ini kan saya sudah lihat nih Bu sekitar sebesar 2,5 triliun ya. Ini di sini adalah keterangannya untuk membayar vendor. Tapi transaksinya ini tidak jelas gitu Bu. Biasanya kan transaksi itu jelas ya pembayaran vendor tuh untuk apa. Ini hanya di transaksinya itu hanya pembayaran vendor sebesar 2,5 T gitu. Saya curiga nih Bu, ada sesuatu gitu di perusahaan Jiwarasa ini gitu Bu. Ada kira-kira menurut Ibu nih asumsinya Ibu ini ada apa ya Bu yang menurut Ibu nih asumsinya seperti perusahaan ini gitu? Kalau menurut saya nih Bu ya, saya sih curiga ya. Ini kayaknya ada kaitannya dengan permainan pasar modal sih Bu. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Ini datanya Bu, Iya.
Gini ya Bu ya, kalau saya lihat kan Ibu mengasumsikan nih bahwa bisa dilihat kalau ini ada permainan di pasar modal. Betul. Kenapa Ibu bisa yakin kalau ini ada permainan di pasar modal? Terus yang kedua saya mau tanyakan juga, apa kira-kira nih selain pasar modal, jangan-jangan nih perusahaan ini nih Pak Willy, itu kayaknya dia kayak main saham gorengan nih Bu gitu. Saham gorengan? Iya. Kalau untuk permainan pasar modal sih maaf ya Bu ya sebelumnya, karena itu bukan ranah saya, jadi saya tidak bisa menjustifikasi apakah itu benar atau tidak. Tapi kalau untuk saham gorengan, saya sih waktu itu ada dengar ya dari perusahaannya tersebut ada beberapa karyawan yang menyebutkan beberapa kode saham seperti LCGP, PWLA dan sebagainya gitu ya. Dan itu sih saya ingat banget sih pada saat saya melakukan pengauditan ke sana. Dalam scene ini, Anissa sebagai auditor eksternal mampu berkomunikasi secara baik dengan penuntut umum maupun dengan pihak audit forensik. Karena Anissa memahami lawan bicara, culture, dan juga cara berkomunikasi dengan baik. Itu bahaya juga Pak Willy nih. Kalau saham gorengan ini berarti risikonya tinggi banget nih, apalagi saham ini ini kan asuransi ya. Maksudnya ini semua orang ya. Iya, banyak. ini adalah dana orang yang dipakai dan hanya untuk dipermainkan di saham gorengan. Nah, itu resikonya tinggi banget pasti gitu. Ya, betul. Betul ya, makanya saya berasumsi seperti itu kan ya Bu. Iya, kira-kira gimana nih Pak Willy? Oke, jadi gini saja Bu, atas nama hukum ya. Untuk kasus investasi ini saya serahkan pada Ibu Rini selaku audit forensik, dan nanti saya sendiri akan cari survei dari customer, nasabah-nasabah mereka yang nyatanya ditolak oleh rumah sakit itu. Jadi nanti setelah ini mungkin akan dibawa dalam kasus persidangan PT tersebut. Kita berdua akan nanti interview mereka, manajemen dari PT Jiwarasa. Nanti selanjutnya kita dengarkan kabarnya ya Bu. Baik. Berarti gini Pak Willy, Bu Nisa. Jadi karena saya dikasih kuasa oleh OJK sebagai audit forensik, berarti saya akan tracking nih. Kita akan tracking laporan keuangannya, terus bagaimana mereka dalam pembelian investasinya ini tersebut gitu. Iya, betul. Gitu. Itu aja Bu Nisa. Baik Ibu Nisa, itu saja dari kami. Terima kasih ya Bu Nisa. atas waktunya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Sampai ketemu lagi Bu Nisa. Terima kasih. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Silakan masuk. Coba Pak ya. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Baik Pak, selamat siang. Perkenalkan. Oh iya. Ini saya dari pengacara umum, ingin membawakan suatu berita pada Bapak bahwa di sini ada dua kasus yang dimana mengenai masyarakat umum dan salah satu investor. Jadi masyarakat umum di sini ada, kita sudah tahu media massa di PT Asuransi Jiwarasa tidak bisa mengklaim, tidak bisa menggantikan premi dari rumah sakit yang sudah diajukan ke Bapak. Lalu yang kedua ada salah satu investor Bapak yang mengundurkan diri dan menyatakan bahwa dia tidak dapat dividen, dan yang juga mengatakan adanya ekspansi dalam perusahaan ini namun tidak dituangkan di dalam RPS. Jadi mohon ditindak selanjutnya ya. Perkenalkan saya juga hari ini Pak dari audit forensik. Ya Mbak Rini. Saya juga akan bertemu dengan bagian manajer financial audit. Oh ya, sebentar, saya akan panggilkan. Halo Bapak Farhan, mohon datang ke ruangan saya sekarang ya. Ya. Ya, silakan masuk. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan ini manajer finance dan accounting kami, Bapak Farhan. Pak Farhan, salam kenal. Iya. Ya, silakan dilanjut. Pak Farhan, perkenalkan saya Rini dari audit forensik. Saya boleh bertanya-tanya sedikit Pak? Boleh Pak? Iya. Ini Pak Farhan, saya mau menanyakan, saya melihat ada transaksi ya Pak di perusahaan Bapak ini. Iya, betul. Ada transaksi untuk pembayaran vendor sebesar 2,5 miliar. Kalau boleh dijelaskan Pak, itu untuk apa ya Pak? Iya. Transaksi vendor ini? Jadi begini Bu Rini, atas terkait dengan kontrak vendor tersebut, memang sebelumnya
kami sudah memakai jasa tersebut yang pakai kontrak yang lama yang memang itu jasanya sudah kami pakai untuk konstruksi gedung baru. Kalau begitu, saya boleh minta bukti nggak Pak? Ada bukti potong PPh final? Maaf Ibu, itu sebenarnya itu rahasia perusahaan kami dan tidak bisa kami bagikan. Maaf Pak Evan, kalau misalnya perusahaan Bapak ini kan adalah perusahaan TBK ya. Kalau TBK harusnya kan dia sudah umum, semua publik tahu, sudah bisa publish laporan keuangannya. Harusnya Bapak tidak boleh menyembunyikan Bapak. Gitu. Jadi menurut saya Bapak apakah tidak mendapatkan dari bukti auditor gitu Pak? Tidak Bu, belum, karena kami belum bisa publish laporan keuangan kami. Oh gitu. Jadi gini Pak, saya mau memberikan tahu Bapak kalau ini adalah kita sudah menerima tanda terima Pak. Kami sudah punya data-data copy tracking komisaris kalian untuk memainkan saham dan menggunakan uang pribadinya tersebut untuk mendapatkan gain, gitu, Pak. Dan itu sangat merugikan. Jadi begini Bu. Ya boleh Pak Farhan kalau ada yang Diam, dibicarakan. kamu Farhan. Saya rasa cukup ya, sudah data sudah ditemukan. Saya akan siapkan proses sidangnya. Tapi Pak, kami bisa jelaskan. Nanti jelaskannya di dalam proses sidang. Jadi saya mohon Bu Rini nanti siapkan datanya, kita langsung masuk ke dalam Baik, Pak. proses hukum. Oke, Pak, siap. Terima kasih Pak Farhan. Pak Farhan. Selamat pagi semuanya. Sidang akan dipimpin oleh majelis hakim, yaitu Mario sebagai hakim ketua majelis. Majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara pidana nomor 88 PDGT 2021 atas nama Evan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut dipersilakan untuk menyampaikan tuntutannya. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya untuk membawakan berita acara di dalam kasus persidangan pada pagi hari ini. Saya sebagai penuntut umum membawa berita acara dengan kalimat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah dengan membawa bukti-bukti yang sudah diberikan kepada hakim sebelumnya. Terima kasih Yang Mulia. Pembela dipersilakan untuk menyampaikan pembelaannya. Terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua. Hakim Ketua, kami mengajukan keberatan atau ekspresi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Memang benar bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pencucian uang dan terdakwa telah mengakuinya. Namun dakwaan jaksa penuntut umum dinilai terlalu berat.
mengingat terdakwa selama persidangan bersikap kooperatif serta menghormati persidangan ini. Dengan mempertimbangkan unsur melawan hukum, dapat dilihat oleh Yang Mulia Hakim bahwa terdakwa tindak pidana yang terbukti atas pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selama persidangan, terdakwa dinilai kooperatif serta menghormati jalannya persidangan. Maka, Yang Mulia Hakim dapat menjatuhkan hukuman seminimal-minimal mungkin atas perbuatannya, yaitu selama 4 tahun. Terima kasih Yang Mulia Hakim. Menimbang bahwa baik penuntut umum maupun majelis sependapat dengan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Evan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 20 tahun. 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan barang bukti terlampir sebanyak 131 dokumen. 5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 10.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 15 Mei 2022. Majelis Hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih, Hakim. Ya, sama-sama ya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Demikianlah proses persidangan dalam perkara antara Hendy Kumala diwakili oleh Willy SHLLM selaku pihak penuntut dan PT Jiwa Rasa diwakili oleh Danul SHLLM selaku pihak tertuntut. Pada hari ini dengan ini dinyatakan selesai. Selamat pagi Meta, selamat siang. Ini kok lu salah dialog di Jangan. 3. Woi bro, woi Hen, apa kabar? Masker ya? Lagi. 1, 2, 3. Oke, jadi Kau ini
Iya toh? Sama juga. Kalian yang satu selama kayak kita. Eva Fendi Kumala. Kesan dari saya, kelompok ini seru banget. Teamworknya juga bagus, temen-temennya kompak, terus sangat menjiwai lah pokoknya, ya kan? Ya, benar sekali. Dan pesan dari kita, jauhi korupsi dan selalu jujur dan terpercaya. Untuk kesan saya dalam selama pembuatan video ini sangat happy, sangat fun, dan kita juga berkolaborasi dengan baik untuk saling berdiskusi, tukar pendapat. Kita sangat kompak dan sangat happy dalam menjalankan. Antusiasnya tinggi sekali. Pesannya di sini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama pesannya buat tim manajemen perusahaan dimanapun berada harus menjaga amanah dari rakyat, dari karyawan dan dari berbagai pihak, investor dan semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Yang kedua pesannya buat tim auditor, selamat untuk tim di sini, tetap independen dan profesional. Dan yang terakhir buat Profesor Haryan Umar, terima kasih atas tugasnya. Semoga persembahan kami dapat bermanfaat buat semua dan mendapat nilai yang terbaik. Amin. Amin. 1, 2, 3. Sarame.